bisa ketetapan hati. Yang tidak ada uang bisa Allah lancarkan uangnya insya Allah ya. Ini doanya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung ya. Ustazah, didahulukan mana? Qobliyah atau taubat? Ba'diyah atau taubat? Ya qobliyah dong, ba'diyah dong. Karena qobliyah dan ba'diyah itu sunnah muakkad. Sementara taubat itu sunnah biasa. Nanti teman-teman bisa sholat taubat di waktu kapanpun atau setelah itu ya. Nggak ada suara, kayaknya ada deh. Aman kan teman-teman ya. Ustazah tiap hari nonton Ustazah, tapi hari ini tidak puasa. Rasanya sedih, nggak masalah Mbak, is okay ya. Karena dia sunnah saja. Mbak memperbanyak melakukan amal yang tadi aku sampaikan ya. Ustazah harus pas 1000, nggak ada itu. Nggak ada harus 1000, nggak ada ya. Jadi 1000 bagus, 2000 bagus, 500 bagus. Ustazah, lagi sakit bisa nggak sholat id di rumah? Nggak usah ya, nggak usah ya, karena sholat id mesti berjemaah. Ustazah, tanggal 1 Zulhijjah saya pernah puting kuku, tapi ternyata ada rezeki kurban, nggak masalah ya. Bahkan teman-teman ingin tetap potong kuku walaupun berkurban, walaupun sengaja, itu tidak akan menghilangkan sahnya kurbannya ya. Ustazah penenang hati saya. Siap ya. Ustazah, iya, qobliyah dulu, taubat, lalu fardu, silahkan, nggak masalah ya. Ustazah, haruskah membaca 1000 kali? Tidak harus, mampunya aja. Zikir aja udah luar biasa banget itu kok. Siap Mbak Imas, Mbak Sadia. Ustazah mau nanya, zikir itu seperti yang dilakukan setiap sholat wajib ya Bu? Iya. Tapi kalau khusus di hari Arafah, khusus hari ini ada zikir yang disunnahkan oleh baginda Nabi. Zikirnya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, dialah penguasa. Wa lahul hamdu, dialah segala puji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia pemilik ketetapan. Mantap ya, Masya Allah ya. Nah, ingat. Bangun pagi itu teman-teman mandi sunnah id dulu ya. Sengaja aku mandi sunnah Idul Adha lillahi ta'ala ya. Lalu kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Pakai baju tidak perlu baru, yang penting bersih, pergilah sholat id ya. Nah kemudian nanti teman-teman teman-teman nanti besok kalau Idul Adha lagi kurban itu baca doa kurban ya. Allahumma hadza minka walaka rabbana taqabbal minni. Ya Allah, ini darimu, untukmu. Ya Allah, terimalah dariku ya. Oke, ya Allah, terimalah dariku ya. Nah, jadi teman-teman boleh ya. Bismillahi hadza minka walaka Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dari, ya Allah, ini dariku, untukku, dan untukmu, dan terimalah dariku ya. Ya, ini dibaca ya teman-teman ya. Ustazah, gimana saya di Singapura? Saya mau puasa Arafah, besok berangkat ke Batam. Tidak apa-apa, Mbak tinggalnya di mana? Kalau Mbak tinggalnya di Singapura, mau Mbak berangkat kemanapun, Mbak ikuti daerah mukim Mbak. Ya, Mbak ikuti daerah mukimnya Mbak ya. Jadi Mbak Arafahnya tetap besok ya. Arafahnya tetap besok ya, walaupun Mbak ke mana besok ya. Ustazah, iya. Baca Al-Ikhlas 1000 kali, boleh disambung di kantor. Kalau mau teman-teman mengamalkan Al-Ikhlas itu boleh disambung aja ya, nggak ada masalah. Cuma aku tidak menyampaikan secara masif karena dalilnya Hasan ya, tapi bisa diamalkan. Ustazah, kalau tidak 1000 nggak masalah ya. Ustazah, saya puasa Arafah lupa makan permen jahe, gimana? Kalau lupa nggak apa-apa, itu rezeki ya. Ustazah, zikir boleh sambil beraktivitas
mayoritas nggak boleh, nggak masalah. Alladzina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Nanti ya Mbak Wismarni setelah ini ya. Ustazah kalau membaca Al-Ikhlas 3 kali dalam satu rakaat tidak ada masalah ya. Ustazah kalau lagi haid boleh nggak meramaikan sholat id? Boleh, dengarkan khutbah tapi tidak sholat, cuman jangan keluar dari shaf ya, nanti shaf orang putus ya. Ustazah kalau niat puasanya habis subuh nggak apa-apa. Teman-teman nggak ngerti puasa Arafah, nggak pernah dengar puasa Arafah, lalu kemudian rupanya qadarullah hadir di live kali ini dan aku sampaikan puasa Arafah, maka teman-teman bisa melakukannya selagi tadi pagi teman-teman belum makan dan minum. Karena puasa Arafah dan puasa sunnah lain boleh dipasang niat di pagi hari selagi belum makan dan minum ya. Oke, Ustazah, amalan apa yang bisa dilakukan perempuan yang sedang haid pada Arafah ini? Oke, teman-teman boleh share tautan, tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini. Yang baru mampir boleh ikut belajar bareng di akun ini ya. Nah, teman-teman yang haid boleh berbaca istighfar, diperbanyak karena supaya diampunkan dosa kita. Kemudian selanjutnya yang kedua, teman-teman perbanyak melakukan yang namanya sholawat. Yang ketiga, memperbanyak zikir di hari Arafah. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kemudian setelah itu perbanyak berdoa. Rugi kalau nggak doa hari ini, rugi ya teman-teman. Apa benar sholawat bil qulub itu syirik? Mana bilang enggak lah. Siap Wahid Fajar, Wasis, jazakumullah ya. Ustazah, uang dagang tani mana baik buat berhaji? Bebas, dua-duanya baik ya. Ustazah, saya puasa Arafah tapi masih ada hutang puasa. Nanti setelah puasa Arafah kan kita besok melakukan sholat id ya. Maka teman-teman tidak boleh puasa lagi tanggal 7, 8, 9. Setelah itu boleh diganti puasa qadha ya. Sama-sama sehat selalu semua di sana ya. Oke, siap Mbak Warti ya. Ustazah, zikir Arafah pakai teks nggak apa-apa. Itu sebab kemarin aku sampaikan, teman-teman screenshot aja, nanti dicatat di buku dan kemudian zikir pakai teks itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, hari Arafah baca surat Al-Ikhlas boleh ya. Ustazah, kalau puasa masih ada hutang puasa Ramadan nggak apa-apa. Segera ganti hutangnya setelah ini ya. Ustazah, oke. Siap ya. Singapura boleh zikir Arafah hari ini, boleh, nggak masalah. Tapi untuk Arafah di Singapura, zikir Arafahnya dari habis maghrib nanti ya. Karena nanti habis maghrib udah 9 Zulhijjah di Singapura ya. Habis maghrib ini lebih mantap ya. Oke. Ustazah, kapan boleh potong kuku? Sabar dulu sampai besok hewan kurbannya dipotong. Ya, kita tidak boleh. Bagi sohibul kurban, orang yang berkurban tidak boleh motong kuku, motong rambut, cukur bulu-bulu dari 28 Mei kemarin sampai hewan kurbannya dipotong. Kalau hewan kurban teman-teman dipotong besok boleh potong kuku. Tapi seandainya pemotongannya itu di hari Sabtu, karena besok orang sholat Jumat atau waktunya pendek di hari Jumat ya, maka teman-teman bisa melakukan potong kukunya setelah hewan kurbannya dipotong ya. Ustazah, kalau lagi lebaran tidak pernah melakukan sholat id gimana? Ya rugi saja sih, ya rugi saja. Ustazah, ya kalau puasa hari ini dan hari pertama aja kemarin nggak apa-apa kok teman-teman ya, nggak masalah ya. Ustazah, kalau puasa tapi nggak makan sahur nggak apa-apa. Karena sahur itu bukan rukun puasa ya. Jadi kalau nggak sahur sayang saja sih. Kenapa? Karena sahur itu satu doa kita diijabah ya. Kemudian yang kedua adalah dalam sahur doa membedakan diri kita dari orang Yahudi, dan sahur dapat pahala sunnah. Jadi kalau bisa sahurlah walaupun segelas air putih aja ya.
Ustazah, zikirnya dimulai hari ini ya. Ya. Zikirnya hari ini. Zikir dan doa banyak-banyak hari ini. Karena ini adalah hari Arafah. Arafah ya. Ustazah, kalau puasa nggak makan ya. Kayaknya nggak makan sih kalau puasa mbak. Ya puasa ya nggak makan. Ustazah, oke. Apa boleh puasa Arafah saja? Boleh, nggak masalah. Zikirnya gimana Zah? Zikir Arafah itu adalah, coba dibantu, teman-teman boleh dicatat lagi buat teman-teman kita yang baru mampir nih ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ya, lahul mulku, baginya penguasa, wa lahul hamdu, baginya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah pemilik ketetapan. Oke. Berdoa sambil jualan gak masalah, aman teman-teman ya. Misalnya teman-teman lagi di kedai nih, lagi jualan, baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, terus ada orang belanja ya, ladenin. Setelah itu teman-teman zikir lagi dan jangan lupa berdoa setelah berzikir ya. Ustazah, saya zikir sambil lihat TV. Nah ini agak susah sedikit ya. Janganlah, fokuslah zikir sama Allah ya. Ambil satu waktu, kalau aku ngambilnya habis subuh dan sepertiga malam, habis subuh dan habis asar nanti. Nah itu waktu yang paling mantap, habis subuh tadi dan habis asar nanti ya teman-teman ya. Habis asar nanti menjelang maghrib ya. Oke. Ustazah, kalau sedang puasa pakai henna, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, berkaitan dengan makan sebelum sholat Id. Aku bangun tidur sebelum subuh, bisa makan dulu boleh nggak? Boleh, masih bisa ya. Siap Mbak Ivan, Mbak London ya. Ustazah, bagaimana cara bangunnya sebelum subuh, jangan makan dulu, tahan dulu Mbak. Tahan dulu, jangan makan, jangan minum. Aku setiap bangun subuh nyari air. Tidak bisa tidak ada air. Jadi tahan aja dulu ya. Tahan, makanlah malam. Tahan dulu sampai sholat Id ya. Ustazah, kalau mandi sholat Id itu habis niat langsung mandi nggak apa-apa Bu? Atau ikuti cara mandi? Jadi kayak gini. Siap Mbak Carmila, Mbak Panggul. Jadi gini ya. Kalau teman-teman besok pagi kan bangun tuh guys. Ya, besok pagi bangun sebelum subuh boleh, setelah subuh boleh. Tapi kan nggak mungkin jam 2 malam kan mandi. Mandi sunnah Id. Sengaja aku mandi sunnah Idul Adha, sunnah atasku karena Allah ya. Sunnah atasku karena Allah ya. Lalu kemudian ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah, badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Udah, setelah itu mandi seperti biasa. Pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok ya, kemudian pakai teman-teman pakaian yang bersih, pergi sholat Id ya. Kalau bisa sunnahnya lain jalan pergi, lain jalan pulangnya ya, supaya nanti langkah kakinya menjadi saksi di yaumil akhir. Ustazah, apakah benar bahwa doa itu harus detil? Bukankah Allah Maha mengetahui isi hati? Detilnya doa bukan karena Allah tak tahu isi hati kita. Detilnya doa tanda kita bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah atas apa yang kita mau ya. Kenapa Rasulullah beristighfar? Padahal Rasulullah kalau salah pasti Allah ampunkan. Tanda dia memohon kepada Allah. Lah kalau kita aja nggak ngerti apa yang kita mau, bagaimana kita bisa bermohon kepada Allah ya? Oke, gitu ya. Ustazah, iya, lagi haid boleh berzikir, nggak jadi masalah ya. Lagi haid boleh berzikir, nggak jadi masalah ya. Ustazah, kalau sambil bekerja berzikir boleh nggak Ustazah? Nggak masalah ya. Tapi adalah satu waktu di mana teman-teman bisa fokus berzikir ya. Ustazah, sambil motoran, sambil naik mobil ya, nggak masalah. Sambil baring berzikir ya. So far nggak ada masalah. Ustazah, Ustazah, iya.
Kalau lagi sahur tiba-tiba azan, berhenti makannya ya, berhenti ya teman-teman ya. Ustazah, iya kalau sholat idnya di rumah enggak usah ya, sholat id itu macam mesti berjemaah ya. Ustazah, tadi malam saya baca la ilaha illallah nggak pakai yuhyi wa yumit, enggak apa-apa kok. Yang aku buat di video aku nggak pakai yuhyi wa yumit ya, supaya lebih pendek dia. Nggak apa-apa ya. Siap Arab bin Ali ya. Ustazah, boleh nggak puasa tapi nggak sahur ya, tapi ada sakit mah. Oh, ada sakit mah nggak sahur lebih bahaya dong Mbak. Sebenarnya nggak sahur nggak masalah, mau puasa Ramadan. Kemudian sahur itu membedakan diri kita dengan orang Yahudi. Karena orang Yahudi bersahur juga, berpuasa tapi tidak bersahur. Biar beda kita dengan mereka, maka kita berpuasa dan bersahur. Oke. Ustazah, hati serasa tenang ikut kajian. Masya Allah ya. Teman-teman, aku ucapkan selamat ya buat teman-teman yang sudah ikuti aku, yang sudah ikut belajar di akun ini. Karena begini guys, tidak semua orang suka dengan ilmu yang kayak gini guys. Nggak semua orang suka dengan agama, nggak semua orang suka dengan amalan, nggak semua orang suka menghafal doa-doa, nggak semua orang suka diceramahi, nggak semua orang ya. Kalau teman-teman menjadi orang yang salah satunya, maka saya ucapkan selamat ya. Karena suka belajar agama itu nikmat yang luar biasa. Karena kalau kita mau dinasehati, penyakit malas bisa sembuh kalau kita mau disemangati. Kalau kita hasad, dengki, susah memaafkan, bisa sembuh kok kalau kita mau belajar. Ya, makanya saya ucapkan selamat ya, tahniah ya buat teman-teman yang suka belajar ya. Walaupun pelan-pelan gak ada masalah, yang penting tiap hari kita belajar. Coba lihat video-video aku, channel YouTube aku juga. Semoga bisa lebih baik ya kita ke depannya. Selamat ya, karena bada al-islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu datang dalam kondisi asing. Selama-lamanya Islam yang benar-benar itu akan sedikit. Man huwa ya Rasulullah, siapakah itu ya Rasulullah? Hum alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Orang-orang yang sedikit itu adalah orang-orang yang memperbaiki diri saat yang lain rusak ya. Masya Allah ya. Iya, senang ya, happy ya. Siap. Ustazah, doa penenang hati. Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Oke. Itu aja udah pernah hafalkan doa itu waktu sekolah dulu. Itu doa arti bagus. Ya, Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Masya Allah ya. Ustazah, gitu ya. Siap Mbak Sri, Mbak Salam ya. Ustazah, bolehkah puasa Ramadan digabung dengan puasa Arafah? Ada ulama yang menyatakan boleh, tapi gimana pun ada yang membantahnya dan menyatakan itu tidak afdol. Yang satu wajib, yang satu sunnah. Saran aku jangan. Saran aku satu niat, satu amal saja. Nggak usah hitung-hitungan sama Allah. Kecuali teman-teman sudah sepuh. Kalau sudah sepuh bolehlah. Tapi kulihat dari profil picture-nya belum sepuh, cuma hampir sepuh. Canda ya, Ustazah. Oke. Mohon zikir hari ini Zah, aku ketinggalan. Zikir hari ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Iyo Zah, pasrah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Siap Mbak Eca, siap Mbak Denok.
Ustazah, seandainya lagi duduk, bentar, ngapa nih si kawan duduk nih? Seandainya lagi duduk atau lagi kerja, enggak apa-apa. Ya lagi nggak ada orang, zikir sendiri, lagi duduk, ya kan? Lebih baik zikir daripada ingat aku, ya kan? Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, gitu ya. Ustazah, aman-aman Mbak Bunda Kaila, jazakumullah ya. Ustazah, zikirnya dibaca berapa kali? Bebas aja, banyak-banyak, tapi jangan zikir doang. Setelah zikir itu doa. Ya, setelah zikir itu doa. Karena misalnya zikirnya 20 kali, lanjut doa. Zikir lagi 30 kali, lanjut doa. Kayak gitu. Karena di hari ini doa kita mustajab. Kan teman-teman banyak doa kan. Banyak suami yang maksiat perlu didoakan. Anak yang maksiat perlu didoakan, hati yang galau perlu didoakan, hutang banyak perlu didoakan, ya kan? Masya Allah. Aku semangat zikirnya setiap habis sholat karena nonton live Ustazah. Masya Allah, kadarullah. Semoga Allah mudahkan ya. Oke, siap ya. Ustazah, tarwiyah udah lewat. Ya, semoga Allah panjangkan usia kita, bisa belajar terus sampai tarwiyah selanjutnya. Hari ini udah Arafah ya, tapi untuk yang di luar negeri tidak ada doa khusus untuk tarwiyah. Nanti habis maghrib boleh dimulai zikir Arafah untuk teman-teman yang di Malaysia dan Singapura ya. Ustazah, bolehkah batal puasa kalau mahnya kambuh? Batalin dong, batalin. Karena hibzun nafs, menjaga diri itu wajib hukumnya. Batalin saja ya. Lakukan amalan seperti amalan orang-orang yang haid aja. Apakah zikir harus wudu? Enggak. Zikir enggak harus wudu. Kalau wudu dapat pahala sunnah, enggak juga enggak apa-apa ya. Ustazah, iya. Suami tidak mau diajak umroh, berangkat sendiri enggak apa-apa. Kalau suaminya ridho enggak masalah ya. Yang penting teman-teman ada perempuan lain di pesawat itu, ada perempuan lain di mobil itu kan. Ustazah, oke. Siap-siap bikin hati terbuka untuk berdoa. Masya Allah ya. Ustazah, kalau kita kurban pas mandi rambut rontok enggak apa-apa ya, enggak masalah ya. Ustazah, apa pahala puasa tarwiyah karena puasa Arafahku gagal karena haid? Diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang dalam hadis riwayat Muslim ya. Apakah doa berbuka puasa? Bebas, bisa ikut kayak gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu minum air putih. Minum air putih, lalu sebelum makan cendol, makan salalau, makan godok bagulo, makan lontong, makan pecel, bubur ayam ya, sebelum makan es teler, es tontong, es apalah. Nah, teman-teman angkat tangannya nih sebelum makan nih, setelah minum nih, doa nih. Nah, ini doanya, coba aku sematkan ya. Ini doanya ya. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus. Allahumma aktik, ya Allah hapus riqabana, nama aku ya, wa riqaba abaina, dan kemudian nama bapakku, wa ummahatina, dan ibuku dari api neraka. Bolehkah zikir sambil masak? Boleh, enggak masalah. Enggak masalah ya. Bolehkah hari ini potong kuku? Belum boleh potong kuku guys. Pengumuman buat yang berkurban, jangan potong kuku dulu guys. Jangan potong kuku. Sampai kapan? Sampai hewan kurbannya dipotong. Kalau besok motong hewan kurban, boleh besok potong kuku. Ternyata hewan kurbannya dipotong hari Sabtu, maka potongnya mesti Sabtu. Tahan dulu guys. Capcus, tahan ya. Belum boleh nahan-nahan dari kemarin malah 2 hari lagi, 1 hari lagi malah dipotong. Nah, pengumuman Ustazah, adik saya udah potong kuku, hobi kali pun potong kuku, ndak apa-apa lah ya kan, ndak apa-apa, kurbannya tetap sah ya. Walikulli imri'im minhum ma nawa. Kita dapatkan apa yang kita niatkan ya. Oke.
Waduh, saya lupa lupa. Oke, siap ya. Ustazah, apakah niat wudhu sholat sunnah sama dengan niat wudhu saat sholat wajib? Sama aja kok teman-teman, sama aja ya. Ustazah, oke. Kalau sholat id di halaman masjid nggak masalah ya. Oke, apakah sebelum sholat id boleh makan dan minum? Jangan. Oke, aku ulang lagi nih. Teman-teman, besok kita sholat id khusus waktu Indonesia. Di pagi hari teman-teman mandi sunnah id ya. Lalu kemudian mandi, sengaja aku mandi sunnah idil adha lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah gitu kan. Nah kemudian setelah itu teman-teman mandi seperti biasa, jangan makan, jangan minum sampai teman-teman sholat Idul Adha ya. Ustazah, saya mu'alaf, mohon bimbingannya. Dengan adanya ini amat membantu saya banget sebagai mu'alaf. Masya Allah. Sama-sama Mbak, semoga betah ya belajar di akun ini. Nggak usah khawatir mau mu'alaf ataupun tidak mu'alaf, kita semua belajar di akun ini. Nggak masalah Mbak ya. Semoga Allah mudahkan proses belajar Islamnya bareng-bareng ya Mbak. Walaupun kita Islam masih banyak juga macam kita belum paham. Nggak masalah ya. Semoga kita bisa bergabung belajar di akun ini ya. Ustazah, iya. Kalau boleh, oke, sebentar. Kalau nyicil, nyaur, ngutang, kakak ibar, kabur, tapi aku niatkan buat bayar zakat mal, boleh nggak? Apa itu nyaur? Aku nggak paham. Aku nyicil nyaur, sahur, hutang, kakak ipar, kabur. Wallahu a'lam bishawab. Apa itu kah? Ustazah, kalau sholat Idul Adha wajib keramas nggak? Ya nggak wajib. Sunnah keramas, sunnah mandinya nggak wajib ya. Oh, saya oke. Oh, dia itu bayarin hutang kakak iparnya. Ya ndak apa-apa, dia dapat. Kalau dia niatkan zakat boleh ya, karena boleh zakat kepada orang yang berhutang, yang sedang terlilit hutang ya. Oke, siap ya. Oke, nyaur itu bayar hutang ya, iya kah? Bahasa apa itu ya? Oke, luar biasa ya, beda daerah ya. Nyaur, kalau aku nyaur itu sahur. Ustazah, iya, bolehkah gosok gigi saat puasa? Sebenarnya boleh, asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Oh, bahasa Jawa. Siap. Siap, aku dulu kuliah di Jogja ya, S2-nya sih. Nggak pandai-pandai bahasa Jawa. Nggak pandai-pandai. Susah ya. Padahal teman kau semuanya Jawa. Mereka ngomong aku nggak ngerti ya. Oke, Ustazah, saya sholat duha di masjid. Bagaimana tahiyatul masjidnya? Bolehkah berulang-ulang? Karena zuhur dan asar juga di masjid. Nggak masalah Mbak, nggak masalah ya. Ustazah, gimana cara yang benar tapi menganggap zikir bebas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nanti teman kita tuliskan doa lepas hutang, nanti aku sematkan. Jadi doa lepas hutang itu artinya, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku. Jadi yang pengen-pengen kaya tuh ya, yang pengen-pengen kaya, nah ini dia ya doanya ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku ya, sambil agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Di screenshot aja. Oke, belajar bahasa Jawa berat ya. Siap ya. Oke, nanti pelan-pelan aku belajar. Matur suhun, hatur nuhun. Nah, Ustazah, saya kerja di Malaysia. Saya ikut puasa hari ini ndak? Ikuti jadwal Malaysia di wilayah mukim kita. Di mana kita mukim. Kalau kita mukimnya di Malaysia, walaupun kita orang Indonesia, ikuti jadwal yang ada di sana. Pahamkah? Paham? Nah, misalnya teman-teman di Malaysia, walaupun orang Indonesia lagi bertinggal di sana, maka teman-teman boleh pergi ke
boleh ikuti jadwal di sana. Jadi bagi di Malaysia, Singapura, Taiwan, kayaknya Brunei kapan? Brunei kapan ya? Aku nggak tahu ya. Ikuti sekarang berarti antum semua masih tarwiyah. Besok Arafah ya, dan lusanya baru Idul Adha ya. Jangan ikuti saya untuk bukan wilayah Indonesia. Oke ya, Ustazah kurban tapi masih banyak hutang ya, harusnya tergantung. Kalau hutangnya belum jatuh tempo masih lama, boleh aja kurban duluan ya. Ustazah, Bismillah hari ini saya puasa tapi kok barusan mimisan. Is okay, nggak masalah ya Mbak. Oh, Brunei Sabtu, berarti Brunei hari ini masih tarwiyah, besok puasa Arafah, dan lusa. Kok Indonesia sendiri yang lainnya guys? Kayak mana ceritanya ya? Ya mungkin wilayahnya ya. Maka besok adalah puasa, lusa adalah teman-teman Idul Adha ya. Oke, teman-teman yang di Brunei, di Malaysia, di Taiwan boleh dengerin aku, tetapi tanggalnya ngikutin tanggal teman-teman semua ya. Jangan ikuti kami yang ada di Indonesia, apalagi Mbak Indra yang di Pasaman ya, jauh banget. Sabtu juga, kayaknya Indonesia aja nih yang agak lain ya. Oke, berarti besok untuk Arafah ya. Besok Arafah untuk wilayah yang lain ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, zikir Arafah dilakukan sampai habis sholat Isya. Kalau boleh ya boleh aja. Mau zikir itu kan kita baca terus tiap habis sholat kan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan kita baca terus kan. Kan baca terus sampai kapan-kapan. Boleh aja, cuman diperbanyak selama hari Arafah ya. Ustazah, kalau nggak kurban boleh nggak potong kuku? Boleh. Yang dilarang potong kuku itu hanya orang yang berkurban. Taiwan hadir, siap. Hong Kong tanggal 7 tuh kata teman kita, berarti Hong Kong besok berarti puasa tarwiyah ya. Oke, puasa Arafah besok ya. Balik-balik isi kepalaku guys ya, beda-beda negara soalnya ini ya. Siap ya. Ustazah, oke. Baik, Ustazah, apa yang harus saya jawab jika ada yang bertanya sama saya, apakah kamu berkurban? Jawab aja Mbak iya gitu. Kalau Mbak takut ria, karena kita yang tahu hati kita takut ria kan, kita cukup ngomong Alhamdulillah iya. Nah Alhamdulillah itu segala puji bagi Allah, itu adalah alat filter supaya kita jauh dari rasa ria. Alhamdulillah iya gitu. Ya Alhamdulillah iya, kayak gitu kan. Makanya kalau muji orang, cantik kali. Tapi kita ucapkan Masya Allah cantik kali. Artinya atas kehendak Allah aja. Ya itu ternyata dia cantik gitu. Untuk menghindarkan kita dari menyekutukan Allah ya. Oke gitu ya. Nah Taiwan kapan? Taiwan kayaknya sama kayak Indonesia ya. Coba dicari tahu ya. Ustazah, sudah kelingan sebentar. Ustazah, saya flag terus berarti saya istihadah. Tetap sholat boleh puasa juga nggak? Kalau udah 15 hari silahkan. Ya, iya siap Mbak Kirmila. Kalau udah 15 hari silahkan. Misalnya kemarin hari ke-15 mandi tadi malam, hari ini puasa Arafah nggak jadi masalah. Oh Taiwan Sabtu juga guys ya. Taiwan kayaknya 2 ya, sama kayak Indonesia ada 2 tanggal sepertinya ya. Ustazah, Taiwan Sabtu, Singapura Sabtu juga tuh, siap ya. Kok Indonesia sendiri yang beda ya madu. Oke siap ya. Aku cuma temanku ini aja guys, kayak gitu ya. Ustazah, iya. Kalau puasa apa boleh kumur-kumur waktu berwudu? Puasa kumur-kumur waktu berwudu ya. Oke, sebenarnya nggak masalah. Yang penting jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Iya, madu diajak cerita ya. Siap, thank you ya teman-teman ya. Ustazah, amalan yang baik di 9 Zulhijjah yaitu tadi. Yang pertama, teman-teman melakukan yang namanya
Yang pertama teman-teman melakukan yang namanya puasa seperti kita. Kemudian selanjutnya perbanyak berzikir. Zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Ustazah, kalau gosok gigi batal puasa enggak? Kalau gosok gigi batal puasa enggak? Selagi tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan enggak jadi masalah ya. Ustazah, apakah ayam termasuk hewan kurban? Sepertinya ayam di Indonesia tidak termasuk hewan kurban dan di tempat lain juga tidak termasuk ya teman-teman ya. Kurban itu hanya bisa kambing, kemudian kemudian hanya bisa domba, kemudian kerbau dan unta ya. Oke, ayam tiap hari kita kurbankan. Oke, Ustazah, kalau baca zikir lagi haid nggak masalah. Lagi haid zikir nggak masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sapi saja, sapi, domba, kerbau, kemudian unta bisa ya. Oke, Ustazah, saya istihadah masih hari ke-12. Belum istihadah. Jadi teman-teman yang panjang masa haidnya, kalau haidnya panjang masanya, teman-teman hari ke-15 langsung mandi dan besoknya boleh puasa, besoknya lagi boleh sholat sunnah, boleh lagi sholat. Cuman sholatnya orang yang haid tidak boleh jauh antara wudhu dengan sholatnya. Jadi habis wudhu langsung sholat. Pakai yuhyi yumit boleh, nggak masalah, nggak juga nggak apa-apa ya.